Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Zara Kamaria. Di sini hari ini kita ngebahas tentang jadi remaja tanpa masalah. Tapi sesungguhnya manusia itu penuh masalah ya, pasti ada aja masalah. Tapi bagaimana cara kita menghindari masalah tersebut? Oke, di sini ngebahas tentang di awal tentang sejarahnya, pengertian remaja dan lain sebagainya. Maaf Ibu pindah dulu sebentar. Oke, di sini merangkum beberapa karakteristik remaja. Oke, satu, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menentang dan menentang orang tua. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya ya. Oke, maaf, sorry, sebentar. Oke, lanjut. Senang bereksperimentasi, ini sering terjadi ya. Senang melakukan hal-hal yang ingin dirubah polanya. Terus senang bereksplorasi, senang mencari tahu apa sih ini, apa sih itu gitu. Oke, selanjutnya mempunyai banyak fantasi, hayalan dan bualan. Biasanya halu ya istilahnya ya kalau bahasa kalian. Oke, selanjutnya kecenderungan membentuk kelompok, bikin geng-gengan. Itu pasti terjadi sama kelompok remaja. Oke, lanjut ya. Perkembangan psikologi, perubahan fisik ya dari usia 15 tahun sampai 17 tahun. Ya, perubahan fisiknya apa aja sih yang terjadi? Oke, kita lihat ya fungsi anggota tubuhnya. 1. Keseimbangan kelenjar tubuh. 2. Pertumbuhan anggota tubuh. Ya, kematangan seks makin sempurna. Kesempurnaan antara tugas anggota tubuh dengan kejiwaan. Waktu head yang semakin teratur untuk perempuan ya. Hal yang harus diperhatikan agar fisik remaja tumbuh secara optimal. Pertama, olahraga pastinya ya. Jangan malas gerak, jangan malas olahraga. Oke, selanjutnya membiasakan gerak dengan tepat, tidak sembarangan. Menghilangkan kebiasaan begadang, merokok dan lain-lain. Coba dihindarin ya. Mulai sekarang kalau bisa dihilangkan dari diri kalian ya, itu bakal merusak kalian sendiri. Oke, selanjutnya memperhatikan pola makan. Oke, lanjut. Memperhatikan pola makan sehat yang mengandung 4 unsur gizi ya. 4 sehat, 5 sempurna. Menanamkan kebiasaan penting dalam pertumbuhan fisik, yaitu pola makan, pola olahraga, pola istirahat, pola kerja, pola belajar yang cukup ya, yang sesuai dengan porsinya masing-masing. 2. Pasti perkembangan seksnya ya. Langkah pertama bisa kalian lihat, langkah kedua seperti ini. Oke, Ibu nggak bacain semuanya ya, kalian bisa baca pelan-pelan saja. Oke, hasrat gejolak seks mulai menghayal dan lain-lainnya. Tanda kematangan seks di usia dewasa muda, yaitu usia kalian berkurang atau menahan diri dari kegiatan tersebut. Ketergantungan emosional dengan lawan jenis, sibuk dengan olahraga dan hiburan, munculnya hobi yang tadinya misalnya nggak suka bola jadi suka bola gitu. Pengarahan akhlak dan agama, takut memenuhi kebutuhan biologis yang dengan jalan tidak normal, sering mimpi basah. Oke, kita lihat ya. Akibat free seks bebas, hilangnya harga diri sebagai remaja laki-laki dan hilangnya keperawanan bagi wanita. Perasaan dosa yang mendalam ya pasti. Hal ini harus kalian hindarin ya. Sekali lagi, hal ini harus kalian hindari karena tidak baik untuk masa depan kalian. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian harinya ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang bahaya dan dampak seks bebas ya. Kita sekarang ngebaca secara umumnya aja. Perasaan takut hamil apabila hubungan diteruskan akan menjadi hubungan yang gagal. Penghinaan masyarakat. Kenapa penghinaan masyarakat?
kalian akan dikucilkan oleh masyarakat, ya. Oke, ada banyak yang remaja dirinya dengan baik, agama yang baik, bergaul dengan orang-orang baik, komitmen dengan aturan agama, dan bergaul dengan lawan jenis dan berpakaiannya untuk menghindari pergaulan bebas. Jangan berduaan. Ingat, pengawasan yang cerdas dari orang tua, menjaga pandangan dengan cara tidak melihat gambar atau film porno, puasa, menjauhkan hal-hal yang membangkitkan syahwat, menggunakan waktu senggang untuk kegiatan bermanfaat. Isilah waktu kalian dengan hal-hal yang positif ya. Mulai dari sekarang, menghindari aktivitas sendirian. Jangan sering sendirian, jangan sering bengong, jangan suka mengurung diri, menutup diri ya. Cobalah untuk lebih membuka diri, memperluas jaringan kalian, lebih bersosialisasi dengan baik lagi. Menjauhi orang-orang yang rusak dalam arti pergaulannya dan lain sebagainya. Oke, perkembangan emosi dan tanda kematangan emosinya kita lihat ya. Di sini ada realistis, berbuat sesuai dengan kondisi, mengetahui dan menafsirkan permasalahan tidak hanya dari satu sisi. Ingat ya, tidak hanya dari satu sisi. Selanjutnya, mengetahui mana yang harus didahulukan, mana yang penting, mana yang tidak penting. Oke, selanjutnya mengetahui tujuan jangka panjang dan jangka pendek di sini ya. Menerima tanggung jawab serta menjaganya. Berani bertanggung jawab apa yang telah dikerjakannya. Menunaikan tugas dengan teratur, bertindak optimis, melaksanakan mampu hidup di bawah aturan-aturan tertentu. Menerima kegagalan, tidak pantang menyerah. Apabila gagal, dia harus bangkit kembali. Oke, hubungan emosional seseorang tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi memperhatikan orang lain. Bertahap dalam memberikan reaksi, tidak terburu-buru, dan mampu mengendalikan emosi. Kepekaan sosial melihat nilai-nilai yang terdapat di lingkungan kalian, tidak sembarangan. Lanjut, hal-hal yang menghambat proses kematangan emosional. 1. Terjadinya irisan antar jenjang. Masa remaja yang panjang mengambil masa kecil dan melampaui masa dewasa. Maksud di sini adalah bersikap seperti anak-anak atau bersikap lebih dewasa dari usia yang sesungguhnya. Remaja yang bimbang antara masa anak-anak dan remaja. Seperti kalian, masa peralihan ya, dari anak-anak menuju remaja. Remaja yang nampak pada dirinya ciri kekanak-kanakan, yang masih manja sama orang tuanya, berusaha untuk bersikap sebagaimana orang tua. Sebabnya kebingungan pada orang tua bagaimana dia harus memperlakukannya ya. Baca lagi, kebingungan dalam memahami jati dirinya, belum tahu sesungguhnya itu saya siapa, saya bagaimana, saya harus apa, dan saya harus bagaimana. Impitan yang terlalu dini, kurang mendapat kasih sayang sejak kecil, kurangnya pengalaman, pergolakan dalam jiwa, alasan membela diri. Ini alasan klasik banget untuk membela diri kalian ya. Di sini ada perkembangan intelektual, mulai berpikir tentang alternatif, ada cadangan-cadangan pikirannya, berpikir dengan teratur dengan berbagai kemungkinan. Kalau seperti ini harus seperti apa, kalau seperti ini harus seperti apa, itu baik. Produktivitas, rasanya ingin tahu semakin besar, kepo ya istilahnya kalian ya. Pengambilan keputusan, pertimbangan dalam mengambil keputusan, mulai memilih imbalan yang diberikan, menjatuhkan pilihan kepada salah satu berbagai macam imbalan ya. Di sini kemandiran dalam berpikir. Perkembangan kematangan sosial, di sini ada sikap yang terkendali, sikap yang sulit dikendalikan ya. Bisa dilihat kalian baca ya. Bentuk-bentuk kematangan sosial di sini yaitu punya rasa percaya diri, punya pribadi yang matang, tambahnya perhatian terhadap lingkungan sekitar, bertambahnya berbagai pemahaman, tumbuhnya kecenderungan memimpin, mampu menjadi seseorang yang diakui dalam kelompoknya ya, kelompok remaja, kelompok keluarga dan lain sebagainya. Oke, di sini ada perkembangan akhlak religius dan atau agama. Sebab kekeliruan tingkah laku remaja kita bisa lihat ya. Di sini ada gejolak remaja, penyimpangan moral,
dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, perkembangan kejiwaan. Di sini ada kepribadiannya, permasalahan pokoknya menentukan jati diri. Saya yang tadi Ibu bilang, saya apa, saya bagaimana, saya harus apa. Jadi mulailah mencari apa yang sebenarnya yang kalian cari di dalam hidup ini, ya. Pelan-pelan, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, ya. Paham ya? Perubahan itu harus secara bertahap, tidak langsung harus berbaur dengan lingkungan sekitar, ya. Lanjut, remaja positif adalah dia bercirikan memiliki tingkat kepekaan yang tinggi, tingkat perhatian tinggi, masuk dalam remaja yang bisa menerima keadaan sosial masyarakat, politik, dan hidup, ya. Mulai terlibat secara insentif dalam mempertahankan nilai tersebut. Lanjut. Oke, nilai-nilai luhur dalam masyarakat itu kemerdekaan pribadi. Remaja dengan model kepemimpinan, mereka mampu menekan gejolak dalam diri. Remaja yang mandiri, perhatian remaja ada fokus utama, ada fokus yang tidak terlalu diutamakan. Oke, lanjut. Disaflit, merasa tersisihkan, terasing, sering terjadi di usia-usia kalian, ya. Bisa dibaca. Remaja aktif seperti ini contohnya, bisa dibaca ya. Oke, termasuk remaja seperti apakah kalian? Jadi kalian harus tahu, harus cari seperti apa sih kalian, maunya apa. Jadi mulai sekarang, yuk mulai sama-sama lebih mengontrol diri, lebih tahu apa yang harus dilakukan. Kalian sudah masuk ke dunia remaja, kalian harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi mulailah berpikir dengan matang, mulailah berpikir dengan baik, ya. Kalau ada permasalahan silakan hubungi ibu tidak segan-segan untuk membantu kalian, ya. Oke, untuk hari ini kita cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kolom back, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.